Ini adalah sebuah scanner, bukan sebuah laptop. Ya, smartphone zaman sekarang udah punya fitur untuk scan foto atau bahkan scan dokumen. Bahkan HP-HP terjangkau itu juga udah punya. Lalu buat apa lagi pakai scanner? Apalagi scanner flatbed yang besar dan pakainya juga mesti ya manual gitu. Ya kalau scanner flatbed yang nempel di printer multifungsi masih oke lah ya, bisa buat copying cepat gitu ya. Tapi kalau scanner flatbed yang stand alone, berdiri sendiri seperti ini, buat apa ya? Pakai smartphone aja kan lebih praktis. Bener gak sih? Lah kalau emang benar begitu, kenapa kok ada scanner flatbed seperti si Epson Perfection V392? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ya, Epson Perfection V392. Ini disebut Epson menawarkan high quality scanning, baik untuk dokumen maupun untuk foto. Scanner ini juga disebut mudah dioperasikan karena hanya pakai satu kabel USB saja untuk daya dan data. Selain itu, scanner juga disebut punya banyak fitur termasuk zero warm up time, detachable lid, built-in kickstand, dan lain sebagainya. Tapi apa itu semua bisa membuat scanner flatbed seperti ini jadi bisa ngelawan fitur scanning dari sebuah smartphone? Kita coba lihat dalam pengujian ya, tapi sebelum itu kita coba kenalan dulu dengan scanner Epson yang satu ini mulai dari paket penjualannya. Nah, untuk isinya tentunya di sini ada unit scanner, lalu ada kabel USB, kemudian kartu garansi. Ya, sederhana banget ya. Isi paket penjualannya cuma begini aja, tapi wajar untuk sebuah scanner. Scanner ini hadir dalam bodi berwarna full hitam dengan dimensi 36,4 x 24,9 x 3,9 cm. Bobotnya sekitar 1,4 kg. Benar-benar seperti sebuah laptop ya. Jadi sebenarnya ini masih mungkin dibawa bepergian. Jadi sebenarnya wajar kalau Epson menyebutkan ini bisa untuk scanning on the go ya. Di sisi atas perangkat ada detachable lid dengan extendable hinge atau engsel ya. Lalu saat lid atau penutup ini diangkat, ada scanning glass dari scanner yang satu ini. Tersedianya extendable hinge membuatnya tidak terbatas hanya untuk scan satu lembar kertas aja ya. Bisa sampai ketebalan 6 mm. Sementara kalau butuh scan buku atau bahkan buku yang tebel-tebel ya, lid scanner ini bisa dilepas aja dengan mudah. Nah, beralih ke sisi depan, terlihat ada 4 tombol pengoperasian. Ada untuk scan ke PDF, scan ke email, copy, atau mengirim langsung hasil scan ke printer ya. Dan ada juga untuk scan and save. Ini menyimpan hasil scan ke PC yang terhubung ke scanner tadi ya. Serta ada juga lampu indikator untuk power. Beralih ke belakang, terdapat konektor micro USB. Ini satu-satunya konektor yang ada di scanner yang satu ini. Kickstand juga tersedia di scanner ini ya, ditempatkan di sisi dasarnya. Kita bisa putar kickstand seperti ini untuk membukanya. Nah, dengan kickstand ini, scanner ini jadi bisa lebih hemat tempat di meja kita. Oke, untuk spesifikasinya, sensor yang digunakan adalah CIS atau Contact Image Sensor ya. Light source-nya pakai RGB LED, lalu optical resolution-nya 4800 x 4800 dpi. Maksimum document size-nya adalah 216 x 297 mm. Untuk interface dia pakai USB 2.0. Untuk janji kecepatan scan-nya ya, untuk monokrom 10 detik untuk 300 dpi, 12 detik untuk 600 dpi, 37 detik untuk 1200 dpi. Kalau scan-nya berwarna, 10 detik untuk 300 dpi, 29 detik untuk 600 dpi, dan 103 detik untuk 1200 dpi. Nah, untuk mulai menggunakan scanner ini tentunya kita harus masang kabel USB dari PC kita ke scanner. Ya, bisa PC, laptop, desktop, bebas gitu ya. Epson menyediakan tool web installer untuk mempermudah kita di proses setup awal. Tool ini bisa langsung didapatkan di situs resmi mereka. Setelah proses setup awal, scanner bisa langsung digunakan. Kita bisa mulai scan dari aplikasi scan bawaan Windows 11 maupun dari Epson Scan Smart. Kita coba dengan Epson Scan Smart ya. Setting parameter scan terbilang mudah di sini, bahkan ada preset yang disediakan untuk membantu kita menentukan parameter scan sesuai dengan apa yang mau kita scan. Setelah parameter scan diatur, kita bisa langsung mulai scanning aja. Setelah proses scan, kita bisa memilih beberapa opsi seperti menyimpan hasil scan, mengattach ke email, mengupload ke Google Drive, Dropbox, atau OneDrive, serta meneruskannya ke printer juga bisa. Atau kita juga bisa langsung mulai scan dengan menekan tombol-tombol yang ada di sisi depan scanner. Oke, sekarang mari kita coba bandingkan scanner Epson Perfection V392 ini
dengan fitur scan yang ditawarkan smartphone. Kalau kita bicara kecepatan scan di smartphone umumnya instan. Kita klik tombol, hasil scan langsung tersedia. Sementara dengan scanner ini kita butuh waktu sekitar 10 detik untuk mendapatkan hasil scan di 300 dpi. Ini tentunya bisa semakin lama ya kalau kita pakai resolusi scan yang lebih tinggi. Bisa dilihat ini adalah hasil pengujian kami untuk scan A4 ya, berwarna di beberapa resolusi. Hasil ini kurang lebih sesuai dengan klaimnya Epson. Nah, terkait dengan photo mode, scanner ini akan melakukan 2 kali scan, sekali untuk thumbnail dan sekali lagi untuk scan yang utama. Secara keseluruhan ini akan menambah sekitar 20 detik ke total waktu scan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kualitas hasil scanningnya? Saat digunakan untuk scan dokumen, kami merasa hasil scan dari scanner ini terlihat lebih jelas dan lebih tajam dengan kualitas yang merata di seluruh bagian hasil scanning. Sementara kalau kita scanning pakai smartphone, walaupun terbilang mencukupi, masih belum bisa mengalahkan hasil scan dari sebuah scanner. Masih terlihat ada bagian di mana cetakan terlihat agak blur di hasil scan untuk smartphone ini ya. Selain itu, kemungkinan adanya distorsi hasil scan dari sebuah smartphone jelas masih ada. Miring sedikit ya bisa peyang kanan peyang kiri gitu. Kemudian tergantung smartphone-nya kita juga masih akan bisa menemukan yang namanya vignetting, kita bisa menemukan bahwa tengahnya tajam pinggirnya burem gitu ya. Bisa jadi. Ini efek dari penggunaan lensa tentunya. Nah, beralih ke scan foto, kita bicara terlepas dari kualitas ya, karena kalau soal kualitas sebeda smartphone bisa beda kualitas ya. Tapi ada keunggulan tersendiri yang bisa ditawarkan scanner seperti ini. Scanner ini lebih fleksibel dalam melakukan scan, tidak seperti smartphone yang sangat bergantung dengan kondisi ruangan sekitarnya. Misalnya di ruang yang cenderung gelap, kualitas hasil scan dari smartphone bisa turun jauh banget ya. Sementara di ruangan yang terang dengan banyak lampu, bisa ada bayangan atau pantulan cahaya lampu yang menyulitkan kita mendapatkan hasil scan yang baik. Nah, itu nggak terjadi kalau kita pakai scanner. Mau ruangannya gelap ya, atau di ruangan yang terang, banyak lampu di mana-mana, hasil scan tetap konsisten. Selain itu, pastinya scan dengan scanner juga minim kemungkinan distorsi seperti yang dibahas tadi. Jadi terlihat ya, kalau fitur scan di smartphone kita itu belum bisa benar-benar menggantikan peran sebuah scanner yang asli seperti ini. Apalagi kalau bicara soal kebutuhan di tingkat profesional. Nah, kalau bicara harganya, scanner Epson Perfection V392 ini dipasarkan dengan harga sekitar 1,3 jutaan. Harga yang terbilang wajar untuk kemampuan ditawarkan oleh scanner ini. Nah, bersama dengan scanner ini, Epson juga baru saja meluncurkan printer EcoTank L15160. Ini adalah printer multifungsi dengan dukungan untuk print and scan hingga ukuran A3. Menariknya, printer ini sudah disertifikasi TKDN ya. Jadi sebagian komponen dari printer ini sudah diproduksi di dalam negeri. Printer ini juga mudah dioperasikan karena bisa dimonitor dan dikendalikan secara remote dari jarak jauh dengan berbagai aplikasi dari Epson maupun aplikasi third party yang mendukungnya. Nah, printer ini juga diklaim Epson memiliki ukuran compact untuk sebuah printer A3. Tintanya udah pakai pigment, jadi nggak mudah luntur walaupun hasil cetakannya kena air. Satu botol tinta original untuk printer ini juga memungkinkan pencetakan volume tinggi sampai 7.500 lembar untuk tinta hitam dan 6.000 lembar untuk tinta berwarna. Ini membuat printer ini menawarkan biaya cetak per lembar yang rendah. Nah, kalau kalian mau tahu banyak terkait produk-produk menarik Epson, bisa langsung follow Instagram mereka dan cek juga website mereka. Link ada di dalam deskripsi. Oke, kita balik lagi ke scanner yang satu ini. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini adalah scanner flatbed. Jadi kalau mau digunakan untuk scan beberapa lembar foto atau dokumen, kita harus melakukan secara manual, alias ya pasang yang satu, cabut lagi, pasang lagi yang lainnya, berikutnya lagi gantian-gantian terus begitu ya. Nggak bisa pakai feeder yang otomatis. Itu otomatis membuatnya jadi kurang cocok untuk scan volume tinggi atau jumlah banyak. Nah, walaupun memang terbilang bisa dibawa bepergian untuk scanning on the go ya, ukuran scanner ini nggak bisa dikatakan ringkas-ringkas banget. Masih seukuran laptop gaming lah ya. Tapi untungnya bobotnya kayak laptop yang tipis. Kemudian untuk konektor dilengkapi dengan micro USB saja. Jadi ini harus dihubungkan ke PC saat digunakan. Agak kurang praktis, terutama mengingat bahwa ini micro USB. Ya, harapan kami ini pakai Type-C. Jadi kalau misalnya kabelnya ketinggalan, kita masih bisa pakai kabel yang lain. Ya, untungnya sekarang ini nyari kabel micro USB masih bisa aja sih sebetulnya, nggak sulit-sulit amat. Kalau dia pakai kabel mini USB, nah itu baru repot. Nah, dari sisi kelebihannya, kualitas scan-nya ini terbilang tinggi. Selain itu, hasil scan itu nggak bergantung pada kondisi pencahayaan di sekitar kita.
Resolusi optikalnya itu nyampe 4800 kali 4800 dpi. Ini terbilang sangat tinggi ya. Pengoperasiannya terbilang mudah, terlebih karena tersedia 4 tombol untuk shortcut ke mode scan tertentu. Lalu dia juga bisa langsung digunakan setelah dinyalakan, langsung aja. Setelah itu konsumsi dayanya juga harusnya hemat karena bisa dihidupkan dengan daya dari port USB 2.0 doang. Kemudian dia punya detachable lid dengan extendable hinge. Ini mendukung scanning dokumen tebal sampai bahkan buku sekalipun bisa di sini. Lalu dia punya kickstand, memungkinkan scanner nggak makan tempat banyak di meja kita. Ya, scanner flatbed seperti Epson Perfection V392 ini terlihat memang masih belum sepenuhnya bisa digantikan oleh fitur scan di smartphone kita ya. Terlebih lagi kalau bicara soal kualitas dan kemudahan scan-nya. Nggak heran kan kalau produsen seperti Epson itu masih merilis scanner flatbed baru mereka ini. Nah, scanner seperti ini cocok untuk scan dokumen, membuat arsip digital dari artikel, majalah, atau buku, serta mendigitalkan foto-foto atau dokumen lama atau mungkin majalah-majalah lama ya. Jadi kalau yang memang diutamakan adalah kualitas hasil scan tinggi tapi tidak butuh scan volume tinggi dan masih memungkinkan untuk dibawa bepergian, rasanya Epson Perfection V392 ini bisa jadi pilihan yang baik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.